Halo semua, perkenalkan saya Julia Puspita dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Di kesempatan ini saya akan membahas lagi tentang buku Negara Paripurna karya Yudi Latif, di mana kali ini saya akan membahas bab 4. Bab 4 ini berisikan persatuan dalam kebinekaan, perspektif historis, Nusantara habitat manusia purba, kehidupan zaman prasejarah dan sejarah Nusantara, cetakan dasar Nusantara atau persamaan dalam perbedaan. Pemiskinan dan tuntutan persatuan, tumbuhnya kesadaran nasionalisme purba, lalu tumbuhnya kesadaran nasionalisme tua. Negosiasi antar golongan dalam pembentukan nasionalisme Indonesia, persatuan dalam perumusan Pancasila dan Konstitusi, batas wilayah persatuan Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, serta persatuan dalam keagamaan kebudayaan, perspektif teoritis kooperatif, membumikan persatuan dalam kerangkaan Pancasila, dan terakhir kesimpulan. Poin pertama yaitu perspektif historis. Secara geologis, Kepulauan Indonesia mendapat bentuknya seperti sekarang ini. Pada akhir zaman es atau zaman glacial, kepulauan ini berbentuk akibat sebagian besar daratannya rendah, tergenang air laut karena banjir yang besar yang ditimbulkan oleh lehan es kutub yang berlangsung secara bertahap sejak sekitar 14.000 hingga 7.000 tahun yang lalu. Pada akhir zaman glacial warm, lapisan-lapisan es di kutub meleleh membuat permukaan laut naik, sehingga sebagian wilayah di daratan Sunda atau daratan Sahul tenggelam. Hanya deretan-deretan daratan pegunungannya yang tetap tampak di atas permukaan air, yang kemudian membentuk gugus kepulauan Indonesia dan Filipina. Daratan Sunda ketika masih merupakan satu kesatuan dengan daratan Asia Tenggara merupakan habitat dari salah satu jenis manusia tertua di muka bumi, yakni Homo erectus, yang mulai hidup sejak sekitar 500 tahun yang lalu. Sementara itu, para ahli antropologi sepakat bahwa jenis manusia sekarang bermula dari Afrika, yang mulai hidup sejak sekitar 160 tahun yang lalu. Poin kedua yaitu Nusantara habitat manusia purba. Ketika masih satu kesatuan dengan daratan Asia Tenggara merupakan habitat dari salah satu jenis manusia tertua di muka bumi, yakni Homo erectus yang hidup sekitar 500 tahun yang lalu dalam kelompok-kelompok kecil dari berburu dan meramu. Sementara itu, para ahli antropologi sepakat bahwa jenis manusia sekarang atau Homo spesies yang mulai hidup sekitar 160 tahun yang lalu. Sekarang poin ketiga yaitu kehidupan zaman prasejarah dan sejarah Nusantara. Sejak zaman batu hingga kebudayaan perunggu, masyarakat prasejarah Nusantara telah mengembangkan berbagai corak kebudayaan yang lebih banyak dari kawasan Asia manapun. Mereka juga mengembangkan pertanian, peternakan, dan kemudian setelah Indonesia menjadi kepulauan, mereka pun memelopori perdagangan maritim yang terbentang mulai dari Madagaskar, di Samudra Hindia hingga sebagian besar pulau kecil di Pasifik. Sistem pengembangan dari kepercayaan dari masyarakat prasejarah Nusantara ini berkembang seiring dengan perubahan cara hidup manusia dan tidaklah serta-merta musnah ketika sistem kepercayaan baru dari zaman sejarah masuk dan berkembang di tanah air ini.
Sekarang poin keempat yaitu cetakan dasar Nusantara atau persamaan dalam perbedaan. Nusantara sebagai produk penyerbukan silang budaya. Alam Nusantara juga beraneka ragam dari daratan, pantai hingga pegunungan. Adanya kebudayaan pertanian, kebudayaan pantai, kebudayaan berladang, dan memburu. Masyarakat juga terbiasa menyerap unsur baru, kemudian disenyawakan dengan unsur lama yang menjadikan kepulauan ini sebagai kuali penyerbukan silang budaya. Poin kelima, pemiskinan dan tuntutan persatuan. Awal abad ke-16 merupakan puncak ketenangan antara Hindu dan Islam yang direpresentasikan oleh ketegangan antara Majapahit dan Demak serta penjajaran dan Banten. Pertemuan antara feodalisme kuno dan feodalisme baru, pelaksanaan tanam paksa, kultur stelsel 1830 sampai 1870 menuntut kontrol pemerintah secara lebih ketat. Kemenangan program liberal Hindia Belanda sejak 1870 yang mendorong ke arah integrasi ekonomi, politik, dan integrasi budaya Hindia Belanda. Watak imperialisme Belanda di Nusantara mencerminkan watak kapitalisme, mencari laba tinggi dengan cara mempermurah harga sewa tanah dan upah buruh. Pengembangan pendidikan dihambat. Pimpinan imperialisme Belanda memiskinkan semua kalangan, menimbulkan dorongan ke arah penyatuan semua yang kecil-kecil seperti buruh kecil, tani kecil, pengrajin kecil, dan menghasilkan persatuan. Poin keenam yaitu tumbuh kesadaran nasionalisme purba, merupakan gerakan yang muncul di kalangan masyarakat untuk memperjuangkan identitas dan kebudayaan lokal. Terdapat kesadaran akan pentingnya sejarah dan budaya sebagai fondasi nasionalisme yang lebih luas. Masyarakat mulai mengklaim warisan budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Dalam konteks sejarah, gerakan ini berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang asal-usul dan nilai-nilai budaya mereka. Ada pengaruh dari pemikiran Barat yang masuk ke dalam pemikiran lokal yang memicu perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap identitas dan kebudayaan. Nasionalisme purbakala menekankan pentingnya pengakuan terhadap warisan budaya sebagai elemen kunci dalam membangun identitas nasional yang kuat. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk menyadari dan melestarikan nilai-nilai budaya mereka sebagai langkah dalam memperkuat nasionalisme. Poin ketujuh, tumbuhnya kesadaran pada nasionalisme tua. Pada awalnya nasionalisme muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan Belanda yang menerapkan sistem menindas. Gerakan-gerakan yang muncul merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme yang seringkali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan politik. Di sisi lain, pendidikan menjadi salah satu alat penting dan mengembangkan kesadaran nasional. Melalui pendidikan, masyarakat mulai mendapatkan pemahaman tentang hak-hak mereka dan pentingnya persatuan. Munculnya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Islam menunjukkan upaya kolektif dalam memperjuangkan kemerdekaan. Secara keseluruhan, nasionalisme di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh perkembangan internal termasuk pendidikan dan kesadaran kolektif masyarakat. Poin ke-8, bersatu dalam perumusan Pancasila dan Konstitusi. Ki Bagus Hadikusumo menekankan pentingnya permusyawaratan dan mengambil keputusan sebagai cara merawat persatuan. Soekarno sebagai ketua panitia kecil berdasarkan hasil perumusan
Panitia 9 yang disepakati pada 22 Juni 1945, kebangsaan Indonesia diakui salah satu dasar negara dalam ungkapan Perumusan Indonesia. Pada masa sidang BPUPKI 10-17 Juli 1945 pertama kali muncul perdebatan tentang bentuk negara. Uni, federasi, konfederasi, dan bentuk pemerintahan atau monarki atau republik. Meskipun begitu, semuanya menyetujui prinsip bahwa kepala negara tidak boleh turun-temurun dengan alasan bahwa Indonesia pasca kolonial bukan kelanjutan secara langsung dari suatu kondisi monarki terdahulu. Poin ke-9 yaitu batas wilayah Indonesia. Modarki menerapkan batas-batas wilayah negara Indonesia mencakup Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Daerah yang ditetapkan ini termasuk daerah-daerah yang sebelumnya dihuni oleh suku Melayu di Semenanjung Melayu. Penetapan ini didasarkan justifikasi historis yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa penentuan batas-batas Indonesia tidak hanya berdasarkan hukum internasional, tetapi juga berdasarkan prinsip kemanusiaan dan kemauan Tuhan. Terkait pembentukan batas wilayah negara Indonesia, Hatta menyatakan bahwa hal itu tidak hanya berdasarkan hukum internasional, tetapi juga mempertimbangkan hukum aspek kemanusiaan dan kemauan Tuhan. Penetapan batas wilayah Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, di mana batas laut teritorial Indonesia ditetapkan 12 mil dari garis pantai pulau-pulau. Wilayah laut Indonesia berdasarkan TZMKO 1939 dianggap terlalu kecil. Dengan konvensi ini, Indonesia mendapatkan pengakuan dunia atas wilayah Indonesia seluas 3,1 juta kilometer kuadrat dengan penambahan 2, juta kilometer kuadrat zona ekonomi eksklusif. Hal ini memberikan bagi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam di dasar dan di bawahnya. Poin ke-10 yaitu kewarganegaraan Indonesia. Terdapat perbedaan pandangan antara berbagai kelompok etnis dan konteks kewarganegaraan. Ada yang menanggapi pentingnya pengakuan identitas etnis, sementara yang lain lebih menekankan pada kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Etnis Tionghoa di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengekspresikan identitas mereka. Ada pandangan bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal, tetapi juga ada dorongan untuk tetap mempertahankan tradisi dan identitas mereka. Sejarah panjang interaksi antara berbagai etnis di Indonesia, termasuk para etnis Tionghoa, mempengaruhi dinamika sosial dan politik saat ini. Repomo menjelaskan bahwa satu orang Indonesia keturunan bangsa lain seringkali dianggap tidak asli, memunculkan tantangan dalam pengakuan identitas. Reformasi 1998. Setelah gerakan reformasi muncul pemikiran baru mengenai hak asasi dan kewarganegaraan, terutama melalui Undang-Undang Dasar Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut berfokus pada kejelasan hak dan kewajiban warga negara, serta menjamin pengakuan yang lebih adil dan terhadap semua individu terlepas dari latar belakang etnis. Poin ke-11 yaitu persatuan dalam keberagaman kebudayaan. Sejak tahun 1930-an telah muncul suatu polemik kebudayaan mengenai basis kebudayaan dari Indonesia Merdeka yang mempersoalkan posisi kebudayaan lama atau asli dalam kaitan dengan konsep kebudayaan timur dan barat, serta kebudayaan Indonesia baru. Kebudayaan nasional Indonesia merefleksikan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, suatu usaha untuk mempertahankan tradisi luhur,
serta mengupayakan inovasi dengan mengadopsikan unsur-unsur baru. Sedapat mungkin kita mencari titik-titik persamaan dengan tetap menghargai perbedaan. Pengertian kebudayaan nasional seperti itu secara pas dilukiskan dalam slogan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang poin ke-12 yaitu perspektif teoritis komparatif. Teori ini berfokus pada perbandingan antara berbagai fenomena sosial dan budaya untuk memahami perbedaan dan persamaan yang ada. Hal ini membantu dalam menganalisis bagaimana konteks historis dan budaya mempengaruhi perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kesadaran nasional muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme dengan perjuangan politik rakyat yang mengarah pada pertentangan terhadap penjajahan Belanda. Perjuangan melawan kolonialisme mendorong bentuknya komunitas politik yang mengedepankan gagasan tentang identitas para persatuan di antara berbagai suku bangsa Indonesia. Para pemimpin dan tokoh masyarakat berupaya untuk menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam merdeka dari penjajahan. Jadi pentingnya kesadaran nasional dalam perjuangan melawan kolonialisme dan bagaimana identitas serta komunikasi politik memainkan peran dalam proses tersebut. Sekarang poin ke-13 yaitu membumikan persatuan dalam kerangka Pancasila. Prinsip ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia, suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan suatu dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, kebangsaan Indonesia adalah ekspresi rasa syukur atas hukum Tuhan yang menciptakan perbedaan. Dengan menjunjung tinggi kesetaraan, kemuliaan manusia, dengan mengembangkan sikap positif terhadap kemajemukan bangsa, melalui perwujudan demokrasi permusyawaratan yang berorientasikan keadilan sosial. Dan yang terakhir, kesimpulan, di mana Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman ragam, baik dari hal etnis, budaya, maupun sumber daya alam. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi besar di dunia. Namun, tantangan muncul dalam mengelola keberagaman ini agar dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam konteks ini, pentingnya kebijakan yang bijak dan inklusif sangat ditekankan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kesadaran akan identitas nasional juga menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan yang muncul dari keberagaman sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang ada demi kemajuan bangsa. Lalu globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap identitas dan budaya lokal meskipun membawa peluang. Globalisasi juga dapat mengancam keberadaan budaya asli. Oleh karena itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara menerima pengaruh luar dan melestarikan nilai-nilai lokal. Pengaruh globalisasi harus dihadapi dengan bijak agar budaya dan identitas global tetap terjaga, termasuk dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia. Mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.